Sorotan selanjutnya, saudara, usai ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan anak, pemilik daycare Wensen School, Meita Iriati, hanya terdiam. Tak ada permintaan maaf yang disampaikan tersangka. Atau ada mau disampaikan, Mbak? Permohonan maaf atau seperti apa, Mbak? Saat ditanya wartawan, tersangka Meita Iriati hanya terdiam. Bahkan Meita juga tidak mengucapkan permintaan maaf atau penyesalan atas perbuatan yang ia lakukan. Meita Iriati merupakan pemilik daycare yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan balita. Pasca peristiwa penganiayaan di daycare oleh pemiliknya, sejumlah orang tua yang menitipkan anaknya di Wensen School, Cimanggis, Depok akan memindahkan anak mereka. Para orang tua mengaku kaget akan perilaku pemilik daycare yang sempat mereka percayai tersebut. Sebenarnya udah nggak feeling, sudah bilang ke istri ya dari awal, oh anak nangis terus setiap mau masuk ya kan. Nah, timbullah berita itu. Kita jadi penasaran. Nah, makanya kita kesini bertemu orang tua wali murid juga banyak lagi di kafe sini nih. Mas, gitu. akan ada rencana untuk apa? Menarik anak atau mengeluarkan dari sekolah? Oh, udah pasti. Udah stop aja. Inilah Meita Irianti, pemilik daycare yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan balita di yayasan miliknya yang berlokasi di Cimanggis, Depok. Tak ada ucapan maaf yang disampaikan tersangka. Pelaku hanya terdiam saat dibawa polisi. Meita Irianti ditangkap Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di rumahnya. Kepada polisi, pelaku mengaku hilaf melakukan penganiayaan terhadap balita di daycare miliknya. Polisi menyebut setidaknya ada 2 anak yang menjadi korban penganiayaan, yakni usia 2 tahun dan usia 9 bulan. Kini polisi masih melakukan pendalaman kasus termasuk dugaan adanya korban lain. Korban sampai saat ini yang sudah lapor 2 ya. Jadi ya, inisialnya yang pertama itu MK. Yang kedua itu HW, ya. Usia yang pertama 2 tahun, yang kedua usianya 9 bulan. Peristiwa penganiayaan balita di daycare Wensen School Depok, Jawa Barat terungkap ketika seorang guru di daycare tersebut mendatangi rumah kediaman korban pada 24 Juli 2024. Menurut kuasa hukum korban, Leon Maulana Mirza Pasha, dengan membawa sejumlah bukti CCTV, sang guru menemui ibu korban untuk menginformasikan jika balitanya mendapat penganiayaan sejak 10 Juni 2024. Tua mengetahui sendiri itu baru mengetahui di tanggal 24 Juli, Mas. Jadi sebulan setelahnya orang tua baru mengetahui berdasarkan pengaduan dari guru yang ada di daycare tersebut menghubungi klien kami, mendatangi rumah klien kami, kemudian menjelaskan bahwa anak dari klien kami merupakan korban dari penganiayaan yang dilakukan oleh pemilik dari daycare tersebut. Dan juga diberikan beberapa bukti bahwa terdapat penganiayaan tersebut, Mas, seperti itu. Tersangka penganiayaan terhadap balita yang juga pemilik daycare, Meita Irianti, diketahui aktif di media sosial. Meita sering membagikan video parenting dan konten-konten bijak mengenai ibu dan anak melalui akun TikToknya @tata_irianti. Pasca terbongkarnya kasus penganiayaan balita, akun media sosial milik Meita telah hilang. Tim Liputan, Kompas TV. Lantas seperti apa, saudara, pengusutan dari kasus penganiayaan balita oleh pemilik daycare di Cimanggis, Depok? Kita tanyakan langsung kepada Kapolres Metro Depok, Kombes Arya Perdana. Selamat sore Pak Kapolres, sehat selalu. Ya, selamat sore Mbak.
Ya, Pak Kapolres, dari hasil tentu sudah menanyakan langsung kepada Meita ini tersangka, apakah polisi sudah mendapatkan motif yang membuat ia melakukan perbuatan itu, menganiaya balita? Ya baik, jadi sampai sekarang kita masih lanjut melakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku. Dan ini memang agak terkendala karena pelaku sendiri memang dalam kondisi yang kurang sehat. Sehingga kita agak tersendat-sendat untuk melakukan pemeriksaan. Oke. Sementara jawabannya masih kilas. Kurang sehat seperti apa, Pak? Kebetulan yang bersangkutan ini terduga pelaku dalam kondisi hamil dan dari semalam semenjak penangkapan memang ada kondisi yang kurang sehat dari beliau. Oke. Kalau dari tersangka ini kemudian belum bisa ditanyai lebih jauh karena kondisi kesehatan, apakah polisi sudah mungkin menanyakan ke saksi-saksi yang dekat dengan pelaku? Ya, tentu kita masih berkutat pada saksi-saksi yang mengetahui kejadian tersebut. Jadi sementara kita juga bertanya pada suami dari terduga pelaku tentang kondisi dari terduga pelaku ini, tetapi sampai saat ini kalau untuk motif kita belum mengetahui. Baik, jadi baru satu saksi yang diperiksa yang kemudian mengetahui CCTV itu yang pertama kali? Ya dari CCTV yang melaporkan, ya. Terus dari terduga pelaku juga tidak temukan sekarang. Terus yang lain adalah wali kelas dari korban, juga dari security yang ada di sana. Oke. Dari keterangan saksi ini, Pak, apa yang bisa disimpulkan oleh polisi terkait peristiwa ini? Ya, jadi kalau kita melihat dari alat bukti yang ada, yaitu keterangan saksi, ini merujuk bahwa memang ada tindakan kekerasan terhadap korban. Lalu dari CCTV ada 3 CCTV yang kita lihat di tanggal yang berbeda, sehingga ini kita menduga ada beberapa korban yang mungkin masih belum terungkap. Kemarin kita sudah menghubungi salah satu keluarga korban dan sudah melakukan pelaporan, sehingga sampai saat ini ada 2 korban yang sudah melapor ke kita, dan nanti kita akan dalami lebih lanjut apakah ada korban yang Kepada 2 korban ini, Pak, yang sementara baru dideteksikan kepada 2 korban, ini apakah dilakukan berkali-kali, artinya tidak hanya sekali yang ditangkap oleh CCTV itu saja? Jadi begini, kita sebenarnya ingin mendalami CCTV-nya, tetapi kan ini kejadian 1 bulan yang lalu. Kejadian 1 bulan yang lalu ini tentu CCTV kalau mau kita lihat sudah terhapus, tetapi ini adalah CCTV yang diambil oleh staf yang mengundurkan diri dan kemudian diserahkan kepada kita. Kebetulan CCTV-nya hanya yang 3 itu. Nah, jadi untuk perlakuannya beberapa kali tentu kita masih harus mendalami lagi. Dan kita nanti akan mencari, kan di situ ada kurang lebih 10 anak yang dititipkan. Nanti akan kita cek apakah kondisinya semua dalam keadaan baik atau mungkin ada pernah mengalami kekerasan. Oke. Apa yang kemudian langkah lanjutannya? Apakah misalnya olah TKP seperti itu sudah dilakukan juga oleh polisi, Pak? Ya, olah TKP sudah dilakukan di hari pertama ketika kita menerima laporan langsung. Cuma untuk polis lain baru akan kita pasang pada hari ini rencananya, setelah kita mendapatkan keterangan ya dari semua saksi dan juga di CCTV sudah kita lihat, dan kita sudah melihat tempat yang di CCTV ternyata sama dengan yang ada di TKP. Oke, baik, terima kasih Kapolres Metro Depok Kombes Arya Perdana sudah berbagi informasi di Kompas Petang. Sehat selalu, Pak.